Di rumah sudah tertekan, di lapangan pun ditekan-tekan. Akhirnya jadi burung blow on di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, gacor mania, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tidak kurang suatu apapun. Jaga selalu kesehatan kalian. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel YouTube ini, yang sudah mensupport channel YouTube ini dari awal sampai sekarang. Saya nggak bisa berkata-kata, kalian luar biasa. Karena kalianlah saya jadi semangat untuk berbagi. Tanpa kalian channel YouTube ini ya tetap saja channel abal-abal, ya kan? Siapkan dulu rokok dan kopi kalian, karena pembahasan kita kali ini seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya, kita akan membahas apa sih birahi itu, seperti apa sih? Apakah burung kacer itu birahi dia pasti gacor? Apakah burung nggak birahi nggak pasti gacor? Atau seperti apa? Nanti kita akan bahas dan tinggal kalian pahami saja. Oke, kalian kembangkan masing-masing. Sebagai informasi, si kacer bocil bukan saya lagi yang merawat. Nanti kalian tanya-tanya, Om, kacer bocil kemana kok nggak pernah nongol-nongol? Kacer bocil sudah saya serahkan kepada perawat kacer saya yang ada di Palembang. Jadi bukan saya lagi yang merawat, karena dia sudah gatal sekali katanya pengen merawat si bocil. Nelponin terus, bocil biar saya yang merawat. Ya sudahlah, akhirnya saya serahkan kepada dia. Bukan dijual, nanti kalian ngomong DR kacer buntu juga. Ternyata tidak, dia yang merawat, dia yang pegang. Kalau kalian berdomisili di Palembang, pasti kalian nggak asing dengan yang namanya Perum atau Perumnas atau daerah Lebong Gajah. Nah, di sanalah dia berada. Ini kemarin saya pesan ke dia, kalau sudah sampai di rumah tolong divideokan, kirim ke saya. Saya mau lihat tingkah lakunya di sana. Saya pun baru beberapa hari sudah rindu dengan si bocil itu. Nah, inilah kalau kita merawat burung kacer dengan cinta dan kasih sayang. Alah, lebay, cinta-cinta apa DR kacer. Ya, bukan lebay, tapi ya memang seperti itu. Kalau saya merawat burung kacernya dengan cinta, perasaan, dan kasih sayang. Jadi kalau nggak dengar suara dia itu, nggak melihat dia itu, saya agak-agak gelisah, saya rindu saya. Tapi ketika saya melihat videonya, saya tenang, saya melihat kalau dia itu senang di sana. Kita kembali ke pembahasan kita. Begitu banyak pertanyaan baik offline maupun online yang menanyakan, kalau Om, kenapa burung kacer saya tuh kalau di rumah koar-koar, gacor, tapi ketika dibawa ke lapangan malah plonga-plongo kayak burung blow on. Kemudian ada juga yang bertanya, Om, burung kacer saya tuh kenapa ya di rumah itu kadang diam 1000 bahasa, tetapi kalau dibawa ke lapangan malah menggila, mainnya bagus 1 titik. Apa nggak bisa gacor di rumah? Kemudian ada lagi yang bertanya, Om, burung kacer saya itu di rumah itu kayak burung paling preman sendiri, ngelawan sendiri, tapi kalau dibawa ke lapangan malah burung kacer ini kayak burung ketakutan. Apakah nggak punya mental sama sekali itu burung? Oke, yang saya ingin tanyakan kepada kalian, tahukah kalian itu kalau burung kacer kalian itu punya birahi atau tidak? Perlu kita pahami, burung yang gacor itu belum tentu burung yang punya birahi. Kemudian burung yang diam belum tentu burung kacer itu nggak punya birahi sama sekali. Kalau kita nggak pahami, ya kita nanti akan main angkut-angkut saja. Ngerti maksudnya angkut-angkut itu? Langsung main bawa saja, burung kacer saya udah gacor ini, bawa aja ke lapangan. Nggak tahu gacornya itu karena dia tersiksa. Ya namanya burung nggak bisa ngomong kok. Ya kan kebiasaan burung itulah berkicau. Jadi yang harus kita pahami adalah kicauannya. Kicauannya seperti apa? Birahi itu sangat penting untuk seekor burung kacer, apalagi burung kacer yang mau dibawa ke lapangan. Birahilah yang membuat dia mau bersaing.
Birahilah yang membuat dia nggak mau kalah dengan yang lain. Birahilah yang membuat mentalnya keluar. Itulah seni dalam merawat burung. Bukan burung kacer saja, tapi semua jenis burung. Ada kan yang berkomentar ternyata ilmu DR kacer tuh bisa diterapkan di semua jenis burung. Ya iya, itu kan ilmu kesehatan. Bagaimana kita merawat hewan peliharaan kita supaya sehat. Kalau dia sehat, maka dia akan menunjukkan jati diri dia yang sesungguhnya. Kalau dia nggak sehat, tentu dia nggak akan mampu untuk menunjukkan kemampuan dia yang sesungguhnya. Kemampuannya itu nggak akan mungkin keluar. Ya coba kalian bayangkan, burung kacer kalian gacor, tapi gacornya itu karena tersiksa, ya kan? Kalian naruh burung kacer kalian di bawah seng, tempatnya panas, kemudian dikerondong, kotorannya amburadul, kotor sekali. Burung kacer ini gacor karena stres, gacor tertekan. Kemudian kita yang nggak ngerti, perawat yang nggak ngerti, oh burung kacer saya ini udah gacor, ini udah bisa dibawa ke lapangan. Kapan dibawa ke lapangan burung kacernya bagong kunci, ya kan? Yang disalahkan burungnya, padahal perawatnya nggak ngerti, gacornya karena tersiksa. Lawang di rumah saja dia sudah tertekan, tersiksa, ya kan? Kemudian dibawa ke lapangan, tekanannya itu lebih parah lagi. Kenapa? Karena banyak musuhnya. Semakin tertekanlah dia di lapangan, dan akhirnya sudah katanya bagong saja, saya nggak mau, saya berkicau, nggak berani saya berkicau, berantem aja di lapangan ini. Iya kan, kita yang berarti nggak ngerti kan, seperti itu. Ada juga yang burung kacer gacor tersiksa di rumah, tingkah laku dibawa ke lapangan bukan bagong tetapi apa, plonga plongo kayak burung bloon. Di rumah sudah tertekan, di lapangan pun ditekan-tekan, akhirnya jadi burung bloon di lapangan. Jadi sebagai perawatnya kita harus paham mana burung kacer yang gacor karena dia punya birahi, mana burung kacer yang gacor tapi nggak punya birahi. Karena birahi ini sangat penting, dia nggak boleh terlalu tinggi dan nggak bisa juga kurang birahi. Kalau dia terlalu tinggi maka dia akan nakal, mainnya nggak bener. Tapi kalau dia kurang birahi, mainnya setengah-setengah. Apalagi kalau dia nggak punya birahi, nggak mau main sama sekali. Nah itu yang harus kita pahami. Lantas kicauan seperti apa yang bisa kita pahami? Tentu yang pertama adalah burung kacer itu ada yang disebut dengan kicauan nyanyian, ada yang disebut dengan kicauan siulan, ada yang disebut dengan kicauan peniruan. Nah, semua kicauan ini menggambarkan kondisinya. Semua bentuk kicauan inilah mengandung arti, nggak sembarangan. Jadi tugas kita adalah membacanya. Nah, kalau kita sudah mampu membaca itu, maka kita akan seruput kopi dulu biar enak. Mana nih kopi saya nih? Waduh, udah dingin ini, ngoceh terus. Lupa jadinya ngopi. Mantap. Pahit juga nih kopinya nih. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebagai gambaran untuk kalian semua, biar kalian itu nanti bisa kembangkan sendiri. Nah, kicauan nyanyian itu seperti apa sih, Om? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Kicauan nyanyian adalah suatu kondisi di mana dia itu menikmati suatu keadaan tertentu. Jadi kondisi lingkungan, kondisi cuaca, kalian memberi makannya itu menyenangkan dia dan akhirnya dia senang. Tapi senang itu nggak harus punya birahi kan? Ya namanya dia senang. Ada pada saat dia melihat atau mendengar suara rintik-rintik hujan, kemudian dia berkicau. Ada juga pada saat dia mendengar aliran air, kemudian dia berkicau, ya kan? Ada juga bahkan yang pada saat dia mendengar sesuatu yang berisik, nah akhirnya dia berkicau, bernyanyi. Cuman nyanyinya itu nggak tahu nyanyi apa. Yang namanya berisik, ya kan? Yang kita dengar dia ini ngeriwik. Itu kan yang sering kalian dengarkan kan? Nah, jadi kondisi burung kacer yang bernyanyi dalam artian mengeluarkan kicauan nyanyian menandakan kalau dia itu senang dengan kondisi tertentu atau menikmati kondisi tertentu atau menyenangi atau menyukai perlakuan perawatnya. Lantas kalian bertanya lagi, gimana sih nyanyian itu? Contohnya seperti apa? Ya namanya nyanyi. Nyanyi itu kan yang pasti melodis, ya kan?
pasti kalimat-kalimatnya. Kalau kita itu banyak, bahasa kita itu kan kalimat. Kalau bahasa dia itu apalah namanya, kicauan-kicauannya itu modelnya banyak, ya kan. Kalau kita nyanyi kan na 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 na, ya kan, itu udah banyak, berarti kan nyanyiannya itu udah banyak, udah melodis, ya kan. Tapi kalau na 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 cuman itu saja, berarti kan nggak melodis. Nah, nyanyian itu pastinya akan melodis, banyak alunannya, banyak suku katanya lah kalau kita katakan. Kalau bahasa kita tuh banyak suku katanya, banyak kalimatnya. Nah, itulah yang disebut dengan nyanyian. Tapi kalau siulan itu menandakan satu kondisi di mana dia merasa terancam, merasa terganggu, merasa nggak nyaman, merasa kepanasan, merasa kelaparan, merasa kehausan, merasa tersiksa. Muncullah siulan, ya kan? Sweet 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 sweet, itu siulan. Suku katanya sedikit, kalimatnya tuh cuman sedikit tapi diulang-ulang. Nah, kalau burung kacer yang sudah bersiul-siul ini menandakan, nah, ini dalam artian dia tidak harus punya birahi untuk bersiul. Kemudian jantan dan betina bisa bersiul, ya kan? Kemudian jantan dan betina bisa bernyanyi seperti tadi, yang pertama tadi. Tapi kalau untuk peniruan, rata-rata yang paling mampu atau paling banyak bisa menirukan suara burung lain adalah burung jantan. Karena peniruan-peniruan itulah yang dipakai untuk merayu betinanya. Peniruan-peniruan itulah yang dipakai untuk beradu materi sama jantan yang lain, ya kan? Menunjukkan kalau dia lebih pinter, lebih ahli, lebih banyak materi. Itulah jangan heran kalian melihat burung kacer yang materinya belum terlalu banyak, kemudian dihadapkan dengan burung kacer yang materinya itu segudang. Akhirnya burung kacer yang materinya sedikit jadi melempem. Pasti pernah kan kalian melihat yang seperti itu? Ada burung kacer kita lagi digantang, kemudian tiba-tiba nggak biasa bagong. Loh, begitu dihadapkan dengan burung kacer yang lain yang materinya aneh, dia langsung bagong. Itu tanda kalau dia itu kalah materi. Jadi kita harus pahami. Dari sini kalian sudah tahu mana kicauan yang punya birahi sama burung kacer yang kicauan gak punya birahi. Ketika dia memiliki birahi, maka kicauannya itu antara melodis dan materi. Ada materi di sela-sela melodisnya itu. Oke, silahkan kalian pahami, silahkan kalian cerna. Kalau nggak ngerti, belum paham, silahkan komentar di bawah. Nanti akan kita kembangkan lagi. Oke, jangan lupa habiskan kopi kalian. Sayang kalau nggak diminum, mubazir, jangan seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.